Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari ini dengan bersama-sama bersekutu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Bapa, hingga pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami mengkhususkan hati kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin jalannya ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bila banyak dosa dan kesalahan yang terselip, kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Natal tahun ini mungkin menjadi Natal yang berbeda jika kita bandingkan dengan Natal-Natal tahun-tahun sebelumnya. Namun makna Natal yang sesungguhnya ini adalah kasih sukacita serta anugerah Allah yang tetap dan selalu sama dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan mengungkapkan sukacita Natal kita pada saat ini dengan bersama-sama kita akan mengangkat pujian kesukaan yang ceria. Saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada kesempatan ini kita khususkan dengan masing-masing mengaku dalam hati bahwa pertolongan kita itu datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian dan anak-anak semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur pasal 148 ayat pertama sampai dengan 6, lalu dilanjutkan ayat yang ke-13 yang demikian. Kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Mazmur 148 ayat 13, biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kini semua makhluk sujud menyembah Dia yang telah lahir, membawa pengharapan bagi dunia. Ketika Tuhan Yesus lahir. Harapan kini telah datang. Bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam,
Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mendengar dan menghayati pembacaan firman Tuhan. Marilah kita memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita berdoa. Pada kesempatan hari sukacita, di mana kami sekalian boleh bersama-sama menghayati kembali kehadiran penebus bagi kehidupan ini, Tuhan. Kami sekalian, ayah bunda, putra-putri, dan seisi rumah kami masing-masing berhimpun ingin bersama-sama menghayati sabda Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan sungguh hadir melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga menyanggupkan kami semua untuk membaca kehidupan kami yang disinari oleh cahaya kasih firman Tuhan. Bersabdalah, ya Tuhan, kami semua Tuhan mampukan menerimanya. Hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai perantaraan kasih, berkatilah. Kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, dasar penghayatan firman pada kesempatan ini terambil menurut kesaksian Lukas, pasal yang kedua, ayat 22 dibaca hingga 40. Injil Lukas 2, ayat 22 hingga 40. Demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran
akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan puasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sampai di sini pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, mencernanya dalam hati untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, Ibu Bapa, saudara-saudara dan putra-putri sekalian. Kita berada dalam minggu pertama sesudah Natal. Sebuah minggu yang sudah barangkali menjadi sebuah kenyataan dikuasai oleh sukacita. Dan tema pada minggu ini sukaria menyambut Sang Penebus. Tema ini menarik karena berada dalam suasana kenyataan di mana keprihatinan yang oleh karena pandemi COVID-19 belum usai. Barangkali juga menjadi sebuah pertanyaan. Benarkah bahwa perayaan Natal yang baru saja kita rayakan ini dan masih dalam suasana hangatnya sukacita itu, sungguh-sungguh adalah sebuah sukaria? Benarkah bahwa sukaria itu juga hadir dalam Natal kita di situasi keprihatinan bersama oleh pandemi COVID-19 yang berdampak begitu luas di hampir seluruh lini kehidupan kita? Sungguhkah Natal ini masih relevan dengan tema sukaria? Ya, pertanyaan inilah yang kiranya akan menuntun penghayatan kita dalam firman ini. Bagaimana kita mewarnai sukaria itu dalam hidup ini? Ini menjadi pertanyaan awal kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara,
di kalangan umum para eyang kasepuhan, di mana putra-putrinya membuat langkah untuk membuat pelayanan dan pekerjaan yang tidak sekota. Pada umumnya masa Natal adalah identik dengan berkumpul, berhimpun dalam kehangatan keluarga. Orang Jawa bilang Natal itu bakdone wong Kristen. Tapi apa yang terjadi dalam situasi Natal kali ini? Bahkan kita sekalian mendengar bagaimana nasihat, bagaimana hal-hal yang sesungguhnya berupaya menjadi jalan keluar mengatasi maraknya penyebaran COVID dengan tidak bepergian. Ini menjadi sebuah situasi yang menyebabkan yang hadir bagi para eyang adalah berita, SMS, ataupun video call, ucapan Natal dari kejauhan. Maaf eyang, ini cucu nggak bisa datang. Karena memang kondisinya tidak boleh keluar. Para eyang memiliki sukacita dari mana? Kalau dambaan sebelumnya kita mengharapkan bahwa Natal itu adalah bertemunya anak cucu yang berada di kota-kota lain. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, demikian kita bisa juga memberikan pemahaman bagaimana sukacita, apakah memang sungguh hadir pada Natal kita ini. Sudah barang tentu berada di rumah saja, menghindari kerumunan, adalah satu nasihat yang sungguh penting. Walaupun berakibat menjadikan kekecewaan tidak bertemunya secara fisik, kehangatan juga tidak bisa diwujudkan secara seperti biasa. Tapi inilah sebuah kenyataan yang bisa justru mendorong kita menemukan apa makna sukaria dalam menyambut Sang Penebus bagi kita saat ini. Sungguhkah bahwa sukacita dan sukaria itu adalah sesuatu yang diartikan dengan tercapainya apa yang kita inginkan dan kita rancang bersama? Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, bacaan kita memperlihatkan beberapa tanda. Yang pertama, konteks kisah ini ada dalam kesalehan, kesederhanaan. Kisah tentang siapa Maria, Yusuf, dan bayi Yesus dalam ayat-ayat 22 dan seterusnya menempatkan bahwa kehidupan keluarga ini dalam sebuah rangkaian menjalankan kesejatian dari kesalehan. Maria dengan bayi Yesus yang kecil bersama Yusuf sedang menjalani aturan yang ditetapkan untuk melaksanakan dan mentaati apa yang memang harus dikerjakan sebagai umat, yakni mempersembahkan anak laki-laki sulungnya. Demikian juga ketika
melakukan persembahan dan membawa persembahan adalah sebuah bukti adanya laku kesalehan yang sedang berlangsung. Jadi rupanya kesalehan dan kenyataan taat dengan apa yang sudah ditata dan diatur dalam kehidupan keyakinan itu menjadi landasan dari adanya sukaria yang dimaksud di sini. Yang kedua, kita melihat bahwa pada kesempatan berada di bait Allah untuk membawakan perilaku taat itu berjumpa dengan Simeon. Siapa Simeon? Dari kata nama Simeon berarti patuh. Kita berjumpa dengan kepatuhan, ada kesungguhan. Dan Simeon ini memang tidak disebut sebagai berusia berapa, tempat-tempat lain bisa dikenali. Tetapi di Injil Lukas tidak disebut. Hanya Simeon ini 3 kali dikatakan oleh kuasa Roh Kudus. Ia berada di dalam posisi sekarang di bait Allah. Ada juga yang mengatakan Simeon ini imam. Karena ia juga memberkati bayi Yesus itu. Kan tetapi tidak disebutkan di Injil Lukas. Namun tersirat dengan begitu jelas bahwa Simeon yang usianya sudah begitu lanjut itu sedang menanti-nanti sebuah pemenuhan janji oleh kuasa Roh Kudus yang mengatakan bahwa ia belum akan mati sebelum melihat juru selamat itu. Sekarang itu terlaksana. Penantian yang begitu panjang membuat akhirnya kesalehan, kepatuhan itu menjumpai ujung yang mengakhiri dengan sukacita. Penantian yang lama sekarang berjumpa. Oleh sebab itu dikatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Kata damai sejahtera sekarang kita mengenal dengan sebuah ungkapan rest in peace. Ya. Nah, tentu itu juga ada akar dari sana tentang kedamaian itu berarti kematian bagi dia. Akan tetapi lebih dari itu, bahwa sebenarnya ia sudah berada di dalam perjumpaan dengan penebusnya. Dan itu sekarang ia rasakan dengan sukacita. Dan yang ketiga kita bisa melihat bagaimana tokoh lain, yaitu Hana, menunjuk kepada kenyataan yang hampir mirip. Ia tergolong lansia. Namun ia menunjukkan kesalehan yang sungguh. Sesudah kehidupan keluarga dijalani, ia berada di bait Allah. Bukan sekedar tinggal, akan tetapi menjalani kehidupan dengan penuh kesalehan. Ibu bapak rupa-rupanya melihat 3 alasan itu. Sukaria yang dimaksudkan itu hadir. Sukaria yang dimaksudkan adalah menjumpai apa yang dijanjikan Tuhan. Dan itulah sebuah alasan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, barangkali kita bisa mengharapkan sukacita seperti yang kita isikan dengan keramaian, dengan hiruk pikuk, dengan konsumsi yang hebat, dengan
apapun yang kita bisa ciptakan, tetapi lebih dari itu, biarlah kita ingat bersama. Kehidupan sukaria yang dimaksud adalah kehidupan yang tetap berada dalam kepatuhan, ada dalam kesalehan, ada senantiasa mengandalkan pemenuhan janji Tuhan. Kita juga akan segera masuk pada tahun yang baru. Kiranya sukaria yang diajarkan dalam peristiwa menyambut Natal tahun ini boleh mewarnai rencana kehidupan ke depan. Biarlah tahun depan pun adalah tahun kesalehan bagi kita. Tahun mengubah kehidupan ini tetap dekat dengan Tuhan dan berjalan bersama kuasa Tuhan. Bersukarialah menyambut Sang Penebus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat dalam warta gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita terambil di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17, demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari pulau dan benua. Saudara yang terkasih, marilah kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Di pulau dan benua terdengar seruan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudara dan putra-putri semua. Marilah kita sekarang menyatukan hati dalam doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kemuliaan surgawi, yang kini telah boleh hadir dalam manusia, berada dan menyertai manusia. Pujian syukur kami aturkan bahwa pada kesempatan ini adalah kesempatan membangun hidup yang sukaria dalam menyambut Sang Penebus. Kami bersyukur bahwa sungguh sering kami mengangankan akan sukacita yang kami inginkan. Begitu banyak rencana, begitu keinginan itu kami tata, namun kami diingatkan bahwa lebih dari itu ada makna sukaria yang mesti harus ada dan bahkan mewarnai kehidupan kami semua. Biarlah kami senantiasa menghayati sukaria Tuhan dengan kehidupan yang bersahaja, yang ada dalam kepatuhan, serta dengan kesungguhan mengandalkan Tuhan, seraya senantiasa mewujudkan kehidupan ke depan pun dengan penuh percaya, seperti yang Tuhan firmankan. Kami ingin juga pada kesempatan ini berbenah agar kehidupan kami hari ini dan hari-hari berikutnya adalah merupakan hari yang diwarnai sukaria yang dari Tuhan. Agar kehidupan kami terlebih tatkala berada dalam permasalahan dan keprihatinan bisa menemukan sungguh kehendak Tuhan yang lebih baik dari rencana dan keinginan kami semua. Oleh sebab itu, puji Tuhan dan terima kasih kesempatan boleh menghayati kembali dan mengajak kami sekalian dalam kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan, kehidupan bersama di tengah masyarakat, menciptakan sukaria yang dari Tuhan, yang mewartakan keselamatan seperti yang Tuhan firmankan. Pada kesempatan ini juga perkenankanlah kami menyerahkan suasana persoalan dan kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan bergereja, juga di tengah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami yakini bahwa suasana keprihatinan yang kami hayati dan kami alami tidak lepas dari maksud Tuhan untuk membawa kami memiliki sikap yang baru, yang lebih sehat, yang lebih bermakna, dan lebih berdaya guna bagi kehidupan dalam rangka mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh sebab itu, keprihatinan ini kiranya menjadi sarana bagi kami untuk bangkit, untuk berbenah, dan untuk menjalani kehidupan dengan mengandalkan kehendak dan sabda Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai kami sekalian, ayah bunda, putra-putri dan seisi keluarga, dengan segala persoalan, tugas, kewajiban yang mesti kami emban secara khusus dan berbeda ini. Sanggupkan anak-anak kami juga dalam suasana yang semestinya ada dalam kehidupan bersama yang lebih leluasa, namun situasi menghendaki
harus berada di rumah dalam keterbatasan gerak. Namun yakin kiranya anak-anak kami pun sanggup memaknai hidupnya untuk sebuah persiapan bagi kesukaan yang akan datang, yang akan Tuhan percayakan di pundak mereka. Dengan demikian biarlah proses pendidikan, proses meraih bekal ilmu pengetahuan bagi anak-anak mudamu tetap berlangsung, bahkan makin efektif dan menemukan cara yang kreatif dan berdaya guna. Kami serahkan juga kehidupan yang senantiasa kami rasakan hangat dalam pergaulan dengan sesama kami, dengan tetangga, dengan perkumpulan-perkumpulan kami semua. Kiranya situasi yang membatasi ini juga bukan menjadi penghalang sukaria yang Tuhan maksudkan. Kiranya bahkan boleh menyongsong hari esok dengan sukaria yang sejati, yang penuh ketaatan, penuh kepatuhan, dan penuh dengan harapan seperti yang Tuhan firmankan. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga ingin menyerahkan para orang tua kami yang berusia lanjut, sudah barang tentu memiliki keringkian ragawi. Kiranya Tuhan kuatkan dalam iman dan percayanya, bahkan dengan harapan-harapan sukaria di masa Natal ini, kiranya bukan kekecewaan yang berlarut-larut, namun bahkan sebuah pujian syukur, karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dan lebih memberikan sukaria atas kehidupan para orang tua kami. Untuk saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, penyakit, ringkih ragawi, kiranya Tuhan sanggupkan juga untuk memiliki pengharapan yang dari Tuhan. Pakailah upaya keluarga, upaya medis, dan obat-obatan yang dipergunakan menjadi sarana Tuhan menghadirkan kesembuhan. Berkatilah juga kehidupan persekutuan bergereja kami, di mana kami pada kesempatan ini mengaturkan persembahan yang kami himpunkan. Kiranya Tuhan sucikan dari segala cacat celah dosa kami. Biarlah menjadi sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk mewujudkan pelayanan yang mendatangkan sukaria, mendatangkan keselamatan, mendatangkan sebuah kehidupan yang patuh pada Tuhan. Berkatilah hamba-hambamu majelis gereja yang mengelola persembahan itu. Pakailah, biarlah kehendak-Mu yang dilayani. Kini kami juga datang dan menyerahkan apa yang dilakukan oleh masyarakat, bangsa, dan negara kami. Tuhan telah menjagai kami boleh melaksanakan rencana-rencana hidup bernegara. Pilkada serentak boleh berlangsung dan kiranya Tuhan berkati hasilnya. Biarlah itu sungguh menjadi sebuah cara Tuhan menghadirkan sukaria yang sebenarnya. Tuhan berkati juga upaya-upaya pemerintah kami dengan segala lembaga yang dilibatkan di dalamnya. Gugus tugas yang secara khusus memiliki penanganan untuk masalah pandemi. Kiranya semua itu menjadi sarana Tuhan hadir dengan sukaria yang baru. Berkatilah upaya-upaya penemuan vaksin yang dimaksudkan untuk penyembuhan dan mengatasi persoalan ini. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Demikian ya Tuhan, seluruh rangkaian syafaat kami
Kami yakini sempurnanya oleh pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua, marilah kita melanjutkan kehidupan sukaria ini dengan senantiasa dekat Tuhan, mewujudkan keyakinan kita dengan sungguh dan kita menyerahkan seluruh hidup di bawah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini telah usai. Namun kiranya sukacita dan damai Natal senantiasa kita rasakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Saat ini dengan penuh sukacita, mari kita kembali bersama-sama memujikan pujian Gembiralah Saudara.